bagaimana kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan sehat ya. Kalau misalnya ada yang sakit, tidak enak badan, tidak apa-apa. Kalian minum obat, kemudian jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi biar sehat kembali ya. Yuk, hari ini kita akan kembali belajar, tetapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Minta pimpinan kepada Tuhan. Kita mau nyanyi dulu ya satu lagu jari jempol ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Good morning Jesus, we want to study and play. God bless us in the name of Jesus. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Nah, anak-anak, siapa yang pernah naik pesawat? Ada tidak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kendaraan udara. Kira-kira ada apa saja ya alat transportasi yang bisa melewati udara? Kita lihat ya. Yang pertama ada pesawat. Nih pesawatnya. Nah, pesawatnya mau terbang. Terbang dari bawah lalu ke atas. Nah, anak-anak, pesawat itu boleh berhenti atau turun di tempat-tempat di mana-mana boleh atau tidak? Tentu tidak, karena pesawat itu punya tempat sendiri untuk dia mau terbang maupun ketika dia turun. Nah, namanya apa ya? Namanya adalah bandara. Apa coba? Bandara. Nah, itu adalah tempat untuk pesawat naik atau turun. Jadi kalau anak-anak mau naik pesawat itu harus ke bandara dulu. Tidak boleh di sembarang tempat, di pinggir jalan tidak bisa. Nah, lalu anak-anak, pesawat itu kira-kira sopirnya siapa ya? Siapa yang mengendarai pesawat ya? Namanya adalah pilot. Nah, yuk kita lihat pilot. Seperti apa ya pilot itu ya? Nih, coba dilihat ya. Pilotnya seperti ini. Pakaiannya, wow, gagah sekali ya. Lalu, kalau di pesawat yang mengendarai pilot, terus kira-kira ada yang membantu tidak ya? Kalau misalnya ada penumpang yang mau Mbak, saya mau minta bantuan gitu, masa kepada pilotnya? Tentu tidak. Jadi yang membantu pilot di pesawat itu namanya pramugari. Itu kalau dia perempuan. Kalau laki-laki berarti dia disebut dengan pramugara. Nah, siapa yang mau jadi pilot? Siapa yang mau jadi pramugari? Nah, siapa yang mau jadi pramugara? Wah, sip, cita-cita yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua setelah pesawat ada helikopter. Nah, seperti ini anak-anak ya, helikopter. Nah, kira-kira kalau helikopter itu dia bisa terbang pakai apa ya? Nah,
di helikopter itu ada yang namanya baling-baling. Nih, dilihat ya baling-baling. Jadi kalau mau terbang, baling-balingnya ini berputar. Lalu dia bisa mengangkat helikopter sehingga helikopternya bisa terbang. Nah, helikopter itu lebih kecil dari pesawat. Jadi pasti penumpangnya lebih sedikit daripada pesawat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga yang kita mau belajar hari ini adalah balon udara. Nih, seperti ini ya anak-anak ya, balon udara ya. Bu Janti, balon udara itu kok bisa terbang? Bagaimana caranya? Yuk kita lihat ya. Di dalam balon udara itu ada bagian-bagiannya. Nah, ada yang namanya balon. Nah, balon ada letaknya di paling atas. Kemudian di tengah itu ada yang namanya kompor. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kompor. Kemudian yang terakhir di mana orang bisa naik menumpang itu adalah keranjang. Nah, bagaimana balon udara bisa terbang? Nah, anak-anak, tadi kan ada kompornya ya. Nah, kompor itu dipanaskan, diberi api. Kemudian karena dia uapnya naik dan akan membuat udara di dalam balon itu menjadi sangat panas. Lama-kelamaan ketika balonnya itu menjadi panas, udaranya di dalam itu panas, maka itu akan terangkat sedikit demi sedikit. Nah, bisa terbang deh. Itu cara balon udara untuk terbang. Nah, kita belajar hari ini 3 kendaraan udara: pesawat, helikopter, dan balon udara. Kegiatan anak-anak di rumah diperhatikan ya. Yuk dilihat bersama. Nah, anak-anak, belajar kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang kendaraan udara. Nah, tugas yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga kebersihan badan. Keramas, kukunya dipotong, lalu juga harus mandi. Nah, anak-anak, sudah selesai belajar kita. Kita mau berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami belajar. Kiranya Engkau menyertai orang tua dan anak-anak dalam mereka belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.